Assalamualaikum anak-anakku semuanya kelas 10 IPA dan IPS ya. Saya ucapkan selamat kembali mengikuti pelajaran biologi ya, setelah kalian sudah menyelesaikan ulangan penilaian tengah semester atau mid semester. Semoga nilai kalian memuaskan ya. Adapun yang masih kurang tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki di nilai penilaian akhir semester. Anak-anakku semuanya ya. Sekarang Bapak akan melanjutkan pada bab 6. Ini sebetulnya bukan bab 6, justru malah bab 2 ya. Tapi tidak apa-apa, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu macam-macam jenis ya, hewan maupun tumbuhan yang ada di dunia ini atau khususnya di Indonesia ini. Ini tujuannya tidak usah kita bahas ya. Lanjut saja. Ini contohnya ya. Untuk keanekaragaman gen, kamu perhatikan di sini, ini ada kucing, bulunya tebal warna putih, ini ada yang hitam, ini ada yang putih tapi pinggir-pinggirnya hitam. Nah, ini beraneka ragam, tapi masih dalam satu spesies, yaitu spesies kucing, atau jenisnya masih jenis kucing, maka dikatakan sebagai keanekaragaman gen ya. Contoh yang lain, bunga krisan ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang mungkin warnanya merah ya. Tapi semuanya masih di dalam satu spesies, yaitu bunga krisan ya. Maka dikatakan warna-warna pada bunga krisan itu termasuk keanekaragaman gen. Sekarang yang spesies, contohnya ya, ini pohon kurma di padang pasir, ada lagi pohon kelapa, ada lagi pohon nipah. Ini masing-masing ini jenisnya berbeda. Nah, tentunya ini ada nama spesiesnya ya, ada nama spesiesnya tapi tidak ditampilkan di sini. Nah, ini merupakan keanekaragaman spesies. Kenapa? Karena masing-masing, yaitu pohon kelapa di pantai, pohon nipah maupun pohon kurma itu memiliki jenis yang berbeda, ya, memiliki spesies yang berbeda, maka dikatakan sebagai keanekaragaman spesies. Kita lanjutkan sekarang apa yang dikatakan keanekaragaman ekosistem. Contohnya hutan lumut, padang pasir ya, kemudian hutan tropis basah yang ada di Indonesia, ini banyak pohon-pohonnya, ada pantai. Ini semua adalah macam-macam ekosistem. Berarti dikatakan sebagai keanekaragaman ekosistem ya. Sekarang keanekaragaman hayati berdasarkan karakteristik wilayah. Ini komodo ada di Pulau Komodo, ini ada bunga Rafflesia arnoldi ada di Bengkulu, ada di Bogor ya, anoa ada di Sulawesi, burung cendrawasih ada di Papua. Maka dikatakan sebagai makhluk hidup yang mendiami di suatu pulau dan menjadi di suatu daerah ya, dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Maka dikatakan hewan-hewan endemik. Apa? Kita ulangi, hewan endemik ya. Hewan yang tinggal di suatu daerah dan menjadi ciri dari suatu daerah tersebut. Kalau Papua pasti ada cendrawasih, kalau di Pulau Komodo NTT pasti ada komodo dan seterusnya ya. Kemudian ini Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat ya. Bagian barat itu meliputi Jawa, kemudian Kalimantan, kemudian Sumatera. Itu
flora faunanya atau jenis hewan hewan dan tumbuhannya masih terpengaruh ya, masih terpengaruh dengan yang ada di Asia. Ini ada namanya benua Asia. Jadi ini Kalimantan, hewan-hewan yang atau tumbuh-tumbuhan yang ada di Kalimantan, Jawa dan Sumatera ini masih terpengaruh yang ada di Asia. Sedangkan hewan-hewan yang ada di di Papua ini terpengaruh dengan hewan yang ada di hewan dan tumbuhan yang ada di benua Australia. Australia nggak kelihatan di sini ya. Jadi itu. Sedangkan yang di tengah-tengah ini ada NTB, NTT, Timor ya. Kemudian ada Sulawesi. Ini merupakan hewan peralihan antara yang ada di barat yang dipengaruhi oleh Asia dan yang ada di timur Papua yang dipengaruhi oleh yang barat dipengaruhi oleh Asia dan yang timur dipengaruhi oleh Australia. Dikatakan sebagai hewan peralihan. Contohnya hewan peralihan tadi anoa. Anoa itu merupakan hewan peralihan antara yang barat dan yang timur ya. Itu seperti itu. Yang barat dikatakan tipe oriental, sedangkan yang timur disebut tipe Australian. Yang di tengah maka dikatakan sebagai tipe peralihan. Contohnya yang tipe oriental, ini ada orangutan ya, ada macan, ini orangutan Sumatera atau Kalimantan, ini ada macan Sumatera, harimau Sumatera. Sedangkan yang peralihan tadi yang ada di Sulawesi, ini apa ini? Saya kurang tahu ya, ini babi hutan ya. Kemudian yang ada di tipe Australian contohnya anoa tadi dan komodo dan cendrawasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan lagi untuk yang keanekaragaman hayati ya. Kita tadi sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang contoh manfaat dari dan nilai keanekaragaman hayati. Kapas ini ya untuk bahan sandang. Ini sayur-sayuran, buah-buahan untuk bahan pangan. Kucing ini sebagai bagi manusia loh ya, untuk sebagai hewan peliharaan untuk rekreasi. Ini contoh lagi jati sebagai bahan untuk membuat bangunan atau papan ya. Kita lanjutkan. Sekarang pengaruhnya. Nah, manusia mengambil pohon di hutan kemudian membakar, akibatnya terjadi kerusakan hutan. Manusia mencari ikan dengan cara mengebom, ini suatu yang salah ya, perilaku yang salah, perilaku yang tidak melestarikan alam. Maka terjadi tidak hanya ikan-ikan besar yang mati, tapi ikan-ikan kecil juga ikut mati. Maka terjadi kepunahan. Terumbu karang juga ikut rusak, terjadi kerusakan laut. Kemudian manusia memilih-milih mana padi yang unggul, mana padi yang tidak, hewan-hewan yang tumbuh-tumbuhan yang tidak unggul kemudian dimusnahkan. Nah, ini terjadi namanya kehilangan plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah jenis-jenis tumbuhan atau hewan ya. Nah, kalau hanya dipilih yang unggul-unggul saja, sedangkan yang tidak unggul dimusnahkan, maka akan terjadi kehilangan dari plasma nutfah. Plasma nutfah akan mengalami kerusakan atau hilang ya. Kita lanjutkan.
Sekarang contoh perlindungan alam. Ini ada perlindungan alam, pemandangan alam Ngarai Sianok. Ini yang indah sekali ya. Ini ada di Padang. Kemudian ada Taman Nasional Waikambas ada di Lampung. Nah ini karena dia bagus, maka manusia atau para ahli melindungi tempatnya ini, supaya tidak rusak. Atau gajah-gajah ini dibiarkan ada di tempatnya, dilindungi, jangan sampai dijarah manusia atau diambil gadingnya atau dibunuh ya. Nah, ini contoh dari Ngarai Sianok sama Waikambas ini contoh dari perlindungan alam in situ, artinya dibiarkan tumbuh normal ya, dibiarkan hidup normal di daerahnya. Sedangkan contohnya ini adalah bunga bangkai yang tumbuh di Bengkulu ya, ada di Sumatera. Kemudian diambil, kemudian dikoleksi di Kebun Raya Bogor. Ini contoh dari perlindungan alam secara ex situ. Artinya diambil kemudian dikoleksi, dikumpulkan, dibawa ke Bogor untuk dikoleksi. Jadi dipindah. Kalau ini dibiarkan menetap, tidak dipindah. Kalau ini dipindah. Kalau yang ini namanya ex situ, yang ini namanya in situ. Kita lanjutkan. Sekarang tujuannya untuk penelitian, untuk dapat melestarikan, untuk pendidikan dan sebagainya ya. Saya kira itu ya untuk tujuan dan manfaat. Oh, ini manfaat klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi yaitu usaha manusia, usaha para ahli untuk mengelompok-ngelompokkan makhluk hidup. Jadi kita tahu bahwa makhluk hidup itu memiliki jenis yang bermacam-macam, maka dikelompok-kelompokkan, maka namanya klasifikasi. Tujuannya ya untuk supaya dapat dimanfaatkan, kemudian untuk dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang, untuk mengetahui antara organisme satu dengan yang lain. Ini contoh kambing sama sapi. Dilihat, oh ini menyusui, ini juga menyusui, maka kambing sama sapi dikelompokkan dalam kelompok mamalia. Berarti cara mengelompokkannya ini namanya klasifikasi ya. Sekarang tata nama ya. Ada seseorang namanya Carolus Linnaeus. Dia mengemukakan tentang pentingnya penulisan nama ilmiah. Ya, nama ilmiah atau sering dikatakan nama ilmiah itu nama spesies. Ya, cirinya yaitu menggunakan bahasa Latin, menggunakan kategori dan menggunakan dua kata atau binomial nomenklatur. Ini contohnya. Nah, ini tupai ya. Tupai itu namanya kerajaannya Animalia. Kemudian filmnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya Scadentia, familinya atau sukunya Tupaidae, genusnya Ananta. Orang Indonesia bilangnya tupai, tapi orang Malaysia atau orang Amerika atau orang Eropa mungkin bilangnya lain lagi. Supaya seragam, maka namanya dibuat sama menggunakan bahasa Latin, disebut Anathana ellioti. Jadi Anathana ellioti itu nama spesies atau nama ilmiah dari tupai. Nah, supaya orang Amerika, orang Eropa, orang Indonesia sama menyebutnya. Kalau tupai namanya Anathana ellioti, tidak berbeda-beda. Nah, Pak itu kan tupai Pak. Iya itu kan kalau orang Indonesia. Kalau orang Amerika atau orang yang lain belum tentu namanya tupai. Supaya seragam, maka namanya sama, yaitu Anathana ellioti, disebut dengan tata nama ganda binomial nomenklatur. Selanjutnya ya. Contohnya ini bunga bangkai. Bunga bangkai disebut, kalau orang Indonesia kan bilangnya bulan bunga bangkai, tapi mungkin orang Amerika bilangnya bukan bunga bangkai, yang lain lagi. Supaya seragam namanya dibuat Rafflesia
Arnoldi. Itu contohnya ya. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.